Habis itu lagi ini juga ada dari penagihan Adapundi katanya ya, keterlaluan cara penagihan Adapundi. Bang Medi, mudah-mudahan saya tidak salah mengetik alamat email Bang Medi dan email ini bisa sampai dibaca oleh Bang Medi. Ya, insya Allah saya sendiri yang membaca. Oke. Saya akan menceritakan kronologi secara lengkap sebab saya ada utang di pinjol Adapundi dan jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023. Tanggal 26 saya ditelepon oleh oknum DC Adapundi. Sudah saya jelaskan bahwa saya akan bayar di hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Tapi saya di SMS dengan kata-kata maling. Bahkan kontak darurat saya di SMS dengan kata-kata ancaman. Saya sudah membalas WA DC Adapundi itu tapi tidak mengakui kalau nomor pada SMS itu adalah dari Adapundi. Saya sangat tidak terima dikatakan maling. Semua bukti-bukti sudah saya kirim via email ke CS Adapundi. Saya tunggu niat baik dari Adapundi tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Makanya email saya CC-kan juga ke humas@ojk.go.id. Mohon tanggapannya Bang Medi. Oke. Inilah yang terjadi ya. Karena mereka tahu nih bahwa hal ini pasti akan direport. Hal ini pasti akan dilaporkan. Padahal kita cuma minta toleransi. Tagihan yang jatuh tempo di tanggal 25, mereka menagih di tanggal 26, kita berjanji akan membayar di tanggal 27. Ini yang waktu yang dipertenggarkan itu cuma 1 hari. Tapi ini tidak ada toleransi sama sekali. Dan tiba-tiba kita mendapatkan pesan buta. Ya, yang tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi dia menteriakkan diri kita adalah maling, penipu, dan dengan nada ancaman yang lain. Kita tahu bertepatan hari itu kita gagal bayarnya cuman Adapundi. Sekarang mereka berkilah bahwa itu tidak dilakukan oleh mereka. Itu wajar-wajar saja. Hampir semua pinjol legal juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak akan pernah mengakui kalau mereka sedang mengancam dan menekan orang-orang. Ya, mereka akan berdalih bahwa penagihan mereka selalu SOP. Ya, saya ingat satu kasus di pinjol legal juga yang saat itu juga debt collectornya kita proses ya di Polda Metro Jaya. Itu dari pinjol legal juga. Dan pada akhirnya di saat debt collectornya itu sudah ketangkap di kantor polisi, debt collectornya mengaku bahwa ini disuruh oleh pihak aplikasi atau dari pihak yang merekrut mereka. Tapi si pihak aplikasi lepas tangan bahwa mereka menyampaikan bahwa ini bukan SOP mereka. SOP mereka seperti ini. Ya, tapi di balik si pihak aplikasi tidak mengakui bahwa itu adalah suruhan mereka, dia menyediakan satu penasihat hukum buat si debt collectornya. Ya, supaya apa? Supaya hal ini tidak terbongkar. Ya, itu ada satu kasus yang kami bantu juga orang untuk menanganinya di Polda Metro Jaya. Ini sudah real, mereka mengakui, debt collector ini mengakui bahwa ini adalah perintah, bahwa kami diajarkan untuk seperti ini. Ya, giliran dipanggil pihak aplikasi berkilah bahwa SOP kami tidak seperti ini. Ini inisiatif dari debt collector saja, dia akan saling lempar bola. Tapi di sisi lain, mereka akan menyediakan satu pengacara untuk debt collector ini supaya hal ini tidak begitu terbongkar. Ya, sampai akhirnya apa? Si pihak aplikasi ini mencari orang-orang untuk melobi si debetur yang melaporkan kasus ini supaya kasus ini jatuhnya ke mediasi saja secara kekeluargaan. Tapi saya nggak tahu lagi ya urusannya. Waktu itu si debetur yang kita bantuin untuk melaporkan itu mencabut perkara ini secara sepihak tanpa memberitahu lagi kepada kami. Ya, karena waktu itu kan dibantui juga kan, mungkin dia sudah kena jas atau sudah dapat apa kita nggak tahu. Di balik itu yang jelas, saya cuma nangkapnya di posisi itu waktu itu saling lempar bola. Si debt collector menyalahkan ini adalah disuruh oleh perusahaan mereka. Perusahaan menyampaikan bahwa ini bukan SOP kita. Ya, ini adalah inisiatif dari debt collector sendiri. Jadi memang kuncinya debt collector yang melakukan tindakan-tindakan di luar SOP, apabila dia bermasalah dengan hukum, dia akan diberatkan kepada dia pribadi. Ya, perusahaan tidak akan tanggung jawab. Makanya terjadilah pesan buta seperti ini. Ada penagihan persi baik dan ada penagihan persi jahat. Ya, penagihan persi baik adalah untuk menutupi kasus persi jahatnya. Ya, dengan apa nanti? Nanti akan ada verifikasi. Kami kalau menagih menggunakan nomor ini dengan logo ini. Kalau guna dengan nomor ini yang Anda bilangin itu bukan kami. Itu untuk memverifikasi untuk menutupi suatu kesalahan. Tapi si debetur tidak bodoh. Debetur tahu dia gagal bayar cuma di satu aplikasi ini. Ya, di hari itu juga. Ya, dan tagihan ini datang dalam waktu bersamaan. Ya,
Jadi kalau saat ini, makanya saya bilangin, orang itu tidak mau bayar pinjol atau berhenti bayar pinjol ada dua hal. Pertama, uang tidak ada, kedua penagihan yang tidak sopan. Uang tidak ada sudah jelas, dipaksa mau kayak manapun mereka tidak akan mau bayar. Kalau penagihan tidak sopan, mereka ada uang tapi mereka sudah enak dan malas banget untuk membayarkan karena ucapan dari debt collector. Ya, makanya saya selalu teriak dari dulu, OJK perbaiki sistem ini sebelum hal ini berlanjut entah kemana-mana. Yang takutnya, ya, kalau OJK terus-terus membiarkan hal ini terjadi, ini akan terjadi galbay nasional, orang-orang akan malas karena banyaknya debt collector yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan SOP yang ada. Debt collector juga berkilah kalau kami pakai SOP, kami pakai dengan kesopanan, debitur tidak mau bayar. Mungkin di antara 100 cuma 20 orang yang susah bayar. Ya, kalau Anda memakai triknya, Anda harus menguasai sistem di lapangan seperti apa. Kita menghadapi masyarakat dengan ribuan pola pikir yang berbeda. Itulah makanya disarankan debt collector itu harus mengikuti tahap pelatihan, harus mempunyai sertifikat penagihan dari Asosiasi Fintech Penanda Indonesia. Ya, harus ada sekolah debt collector ini, bagaimana menaklukkan di lapangan, bagaimana menghadapi debitur yang seperti ini. Mereka harus belajar. Ya, tidak bisa asal-asalan aja yang rugi si pinjolnya, oke? Habis itu lagi, saya sangat tidak terima dikatakan maling. Oke, saya paham banget itu bukan Anda sendiri, Pak, tapi sudah banyak yang melaporkan hal-hal yang seperti ini. Saya tunggu niat baik dari pihak Adapundi, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Mereka tidak akan mau menjelaskan, mereka pasti akan berdalih. Ini pola penagihan mereka yang sebenarnya. Mereka misalnya mengirim WA ada 2 dengan nomor yang berbeda. Yang satu ada logo Adapundi, yang satu lagi tidak. Ya, yang ada logo untuk menutupi satu kesalahan. Ya, tetap juga mereka tidak akan mengakui hal itu. Tapi kalau seandainya Anda bikin laporan ke pihak kepolisian, ke Cyberkrim Polda, ya, dalam waktu 2 kali 24 jam, itu dari cyber bisa melacak nomor ini benaran dari aplikasi ini atau tidak. Ya, ada bukti yang lebih validnya. Sama dengan waktu kita membongkar kasus pinjol legal juga gitu loh. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Silahkan kalau Anda memang ada ditekan, silahkan Anda lapor ke pihak kepolisian. Ya, kalau mereka tidak sesuai dengan SOP. Habis itu mohon tanggapan Bang Medi. Ya, kalau tanggapan saya hal ini sudah hal lumrah. Makanya saya bilangin ada 2 hal yang menyebabkan orang tidak mau bayar di pinjol. Ya, pertama, uang tidak ada atau pemasukan mereka atau pekerjaan mereka. Yang kedua, karena malas dengan pola penagihan debt collector. Dan salah satunya Anda temukan saat ini, ya wajar, karena selama ini memang itulah kendala dari masyarakat terhadap pinjol. Itulah yang diresahkan dan itulah yang dikomplainkan selama ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat Anda semuanya, terutama yang baru telat bayar dan gagal bayar di pinjol legal manapun. Ya, intinya tidak ada yang Anda panikkan, tidak perlu Anda takut, tapi tetap berusaha, kumpulkan uang Anda, nanti negosiasi. Insya Allah semuanya akan selesai kok. Yang penting kita masih di suasana bulan suci Ramadan, tetap beribadah, tetap berdoa juga. Jangan sampai puasa kita batal hanya sebatas kita menghadapi hutang-hutang yang telat bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.